Bumi adalah salah satu planet di tata surya. Planet Bumi sering disebut sebagai dunia atau planet biru karena muncul dari teleskop biru. Bumi adalah planet terbesar kelima dan terdapat di tata surya kita. Di planet ini, kita hidup sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya. Teori pembentukan bumi. Sebenarnya, teori pembentukan bumi sama dengan teori yang telah dibahas pada kelompok yang lalu mengenai teori pembentukan alam semesta. Seperti yang pertama adalah teori kabut. Teori kabut dibentuk adalah oleh dua ahli bernama Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Pierre de Laplace pada tahun 1796. Menurut mereka, bumi ini sebenarnya pernah menjadi gas di dalam semesta. Kemudian gas-gas ini berinteraksi satu sama lain di bawah gaya tarik sehingga mereka membentuk kabut. Kemudian semakin lama semakin besar kabut yang terbentuk. Kemudian kabut ini berubah menjadi cepat. Sebagai hasil dari rotasi cepat, ada bagian kabut yang terlempar keluar dari bentuk dan mengalami pendinginan sehingga memadat. Bagian kompak inilah yang kemudian menjadi planet di tata surya kita. Sebelumnya, kabut yang terbentuk terkondensasi di tengah lingkaran yang kemudian menjadi pusat matahari. Itulah sebabnya ada gerakan revolusioner dari planet melawan matahari. Kemudian, teori planetesimal atau planetesimal teori. Teori ini diwakilkan dari awal abad ke-20 oleh seorang astronom Amerika bernama Thomas Forrest Ray Moulton dengan seorang ahli geologi bernama Thomas D. Chamberlain. Mereka sepakat bahwa matahari pada awalnya terdiri dari massa gas yang memiliki massa yang sangat besar. Kemudian pada suatu waktu, sebuah massa yang melewati ruang hampa yang mirip dengan matahari yang disebut bintang bergerak sebagian berlawan dengan matahari, melepaskan cahaya yang bergerak antara gas dan material ringan ke tepi. Nah, karena perbedaan gaya ini, beberapa bahan muncul dari permukaan matahari dan karena permukaan bintang-bintang, bahan yang dibuang mulai menyusul dan diproses menjadi benjolan sehingga dapat dilihat dengan planetesimal. Teori pasang surut. Teori ini menjelaskan bahwa bumi pada awalnya diciptakan oleh bintang-bintang yang mendekati matahari dari jarak dekat, menyebabkan pasang surut di tubuh matahari. Saat itu, matahari masih berbentuk gas. Bintang besar ini yang ukurannya hampir sama dengan matahari dapat menyebabkan pembentukan gelombang gunung raksasa di matahari yang disebabkan oleh daya tarik bintang. Gunung-gunung akan mencapai ketinggian luar biasa dan membentuk lidah bercahaya besar yang memanjang dari matahari ke bintang besar. Kemudian teori bintang ganda atau teori bintang kembar. Menurut teori ini, bumi pada awalnya terbentuk karena keberadaan dua bintang kembar yang salah satunya meledak dan melemparkan banyak material. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, fragmen-fragmen yang mengelilingi planet yang tidak meledak, planet yang tidak meledak disebut matahari, kemudian fragmen planet yang meledak disebut planet. Teori ini didirikan oleh R.R. Fulton. Kemudian, teori yang paling terkenal adalah teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa jika bumi terbentuk sekitar 10 miliaran tahun, kabut besar akan berputar di sekitar polosnya. Kemudian dengan rotasi ini, benjolan kecil dapat dibuang dan bagian-bagian besar berkumpul di tengah dan memiliki sisi besar. Begitu tesisan itu meledak dengan koreksi langit, membentuk galaksi dan nebula. Selama miliaran tahun kabut membeku dan kemudian membentuk galaksi-galaksi. Benjolan yang sebelumnya terlempar mengalami pendinginan sehingga terbentuk planet-planet. Ya, saya akan lanjut mempresentasikan mengenai bentuk bumi menurut para filsuf dan ahli. Ada beberapa pendapat menurut para filsuf dan ahli mengenai tentang bentuk bumi. Salah satunya menurut Pythagoras dari Samos yang merupakan ahli matematika di Yunani yang terkenal dengan dalil Pythagorasnya yang pengikutnya disebut dengan Pythagoras.
Dia berpendapat bahwa bumi itu berbentuk bulat dan berjalan di angkasa. Pendapat Pythagoras juga ini didukung oleh Aristoteles. Tetapi kebenaran tentang kebulatan bumi ini masih menjadi simpang siur karena hal ini belum dibuktikan secara ilmiah, dan pola pikir pada saat itu juga masih dibelenggu oleh ajaran agama-agama tertentu. Selain menurut Pythagoras, ada juga bentuk bumi menurut Isaac Newton yang mengatakan bahwa bumi tidak mungkin berbentuk bulat. Karena menurut teori Newton, benda kenyal yang berputar pada sumbunya akan mengalami pemampatan secara terus-menerus. Pemampatan karena gaya sentrifugal. Namun bumi mengalami pemampatan dengan keseimbangan tertentu sehingga ia tidak terus memampat sehingga lama-kelamaan akan hilang. Newton berpendapat bahwa bentuk bumi itu berbentuk oblet atau ellipsoid, bagian kutub yang cenderung datar. Sedangkan Cassini bersikuku bahwa bumi berbentuk seperti telur atau frolet. Ketika bumi berbentuk oblet, maka kutubnya akan cenderung datar dan lebih cembung di khatulistiwa. Dengan demikian, lebih mendatarnya kutub-kutub bumi, maka seharusnya derajat meridian di kutub-kutub bumi lebih besar daripada di khatulistiwa. Untuk membuktikan teori Isaac Newton, pada tahun 1735 akademis de Ceres Paris mengirimkan tim ekspedisinya ke Lapland dan Peru, yang hasilnya bahwa di Lapland yang terletak di daerah kutub 1 meter lebih panjang daripada yang di Peru yang ada di khatulistiwa. Selanjutnya mengenai tentang struktur bumi. Latar belakang pengelompokan struktur bumi adalah bahwa bumi membutuhkan miliaran tahun untuk memulai proses pendinginan pada awal penciptaannya. Bagian luar bumi yang menerima pendinginan pertama akan memadat, tidak seperti di bagian dalam bumi yang masih panas selama proses pendinginan. Pemisahan zat fisik dan kimia bumi terjadi. Pemisahan mengikuti perbedaan alami antara zat. Berikut ini adalah struktur menurut para ahli. Yang pertama itu kerak bumi. Kerak bumi adalah bagian terluar dari bumi dan rumah bagi semua makhluk hidup yang kita tinggali saat ini, yang merupakan kerak bumi. Selanjutnya adalah mantel bumi. Lapisan ini juga dikenal sebagai astenosfer yang memiliki ketebalan 2000 sampai 900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Mantel terdiri dari campuran bahan yang berbeda yang memiliki bentuk cair, padat, gas, disebut dengan mantel bumi karena lapisan ini menutupi inti daripada bumi. Selanjutnya inti bumi. Inti bumi ini mengandung 90% besi, 8% nikel, dan 2% bahan tambahan lapisan inti bumi yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu inti luar yang memiliki ketebalan hingga 2000 km dan terdiri dari kandungan besi cair dan memiliki suhu sekitar 2200 derajat Celcius. Inti bagian dalam adalah pusat bumi dan dalam bentuknya bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti bagian dalam terbuat dari besi dan nikel dengan suhu kira-kira 4500 derajat Celcius. Berdasarkan penelitian, sifat-sifat lapisan terdalam bumi memiliki karakter yang keras yang ditutupi dengan lapisan cairan yang tebal. Mungkin itu saja, kita lanjut pada materi berikutnya. Selanjutnya mengenai bentuk perubahan bumi. Teori kontraksi. Menurut teori ini, bumi menyusut karena pendinginan di bagian dalam bumi karena konduksi panas, sehingga permukaan bumi menjadi tidak rata. Teori Descartes dan Sue. Dalam teori ini dijelaskan bahwa ketika bumi mendingin, ia menyusut dan kemudian menyusut. Kerutan ini adalah gunung. Teori Geosinkline.
Teori ini mengasumsikan bahwa area sempit kerak bumi telah mengalami depresi selama beberapa waktu dan terbentuk sangat tebal dengan sedimen tebal. Proses pengendapan ini menyebabkan penurunan bagian dasar cekungan. Dipercayai bahwa endapan sedimen tebal berasal dari sedimen karena proses organesis yang membentuk lipatan gunung, dan selama proses ini sedimen akan mengalami metamorfosis. Hipotesis drift kontinental. Ahli Jerman Alfred Wegener mempresentasikan konsep ini pada tahun 1912 dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans. Yang kelima yakni atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Atmosfer. Bumi dikelilingi oleh selimut gas yang disebut udara atau atmosfer. Atmosfer penting bagi kehidupan di bumi karena tanpa atmosfer maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup. Atmosfer juga bertindak sebagai pelindung kehidupan di bumi dari radiasi matahari yang kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Sangat beruntung bahwa atmosfer menyebabkan hambatan bagi benda yang bergerak melaluinya, sehingga sebagian meteor yang melalui atmosfer akan menjadi panas dan hancur. Sebelum mencapai permukaan bumi, tebal lapisan yang secara pasti belum dapat diketahui, tetapi para ahli berpendapat pada jarak 100 km di atas permukaan bumi masih terdapat udara. Kalau dibandingkan dengan jari-jari bumi yang 60.000 km, maka tinggi lapisan udara yang 100 km tersebut hanya 1-600 jari-jari bumi. Atmosfer terbagi atas beberapa lapisan, yakni yang pertama troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer paling bawah yang ditandai oleh penurunan temperatur dan fenomena cuaca atau pembentukan awan dan hujan. Yang kedua, stratosfer. Stratosfer ini ditandai oleh kenaikan temperatur terhadap ketinggian karena adanya ozonosfer atau lapisan ozon yang menyerap radiasi matahari berenergi tinggi atau ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer. Mesosfer adalah lapisan tengah atmosfer yang ditandai oleh penurunan temperatur terhadap ketinggian. Kemudian termosfer. Termosfer adalah lapisan panas yang ditandai oleh kenaikan temperatur sampai ribuan derajat Celcius. Bagian B yakni hidrosfer. Hidrosfer, yang termasuk hidrosfer adalah semua bentuk air yang ada di permukaan bumi. Yang terbesar adalah samudra dan lautan. Dikatakan bahwa perbandingan antara samudra dan lautan berkisar antara 72% dan 28%. Artinya, 72% muka bumi berupa air, sedangkan sisanya atau 28% berupa daratan. Air adalah bahan yang ditemui pada dalam ketiga fasa atau wujud, yaitu padat dan atau es. Dan yang ketiga atau pembahasan yang bagian C yakni litosfer. Kulit bumi atau litosfer dari dua bahasa yakni litos atau batuan, sapphira atau bulatan adalah bagian bumi yang vital bagi kehidupan manusia, berupa benua, daratan, pulau-pulau, tempat tinggal, dan tempat melangsungkan kehidupan manusia. Lapisan ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan sial atau silisium dan aluminium dengan berat jenis rata-rata 2,65, dan lapisan sima, silisium dan magnesium dengan berat jenis rata-rata 2,9. Baik, materi selanjutnya langsung saja yakni gerak rotasi, gerak revolusi, dan gravitasi bumi. Yang pertama yakni rotasi bumi.
Rotasi bumi adalah proses rotasi yang dilakukan oleh bumi untuk memutar porosnya. Bumi berbelok ke timur atau utara sebagai belokan searah jarum jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk memutar porosnya ketika terhubung ke sebuah bintang adalah 23 jam 56 menit 4091 detik. Ini berbeda dari waktu yang dibutuhkan ketika dikaitkan dengan matahari, yaitu 24 jam. Karena pengaruh gravitasi bulan, rotasi bumi melambat sepanjang tahun akibat rotasi bumi, yaitu gerak semu harian matahari seolah-olah matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Kemudian bergantian siang dan malam, di mana separuh dari bola bumi menerima sinar matahari siang, sedangkan separuh lainnya mengalami kegelapan atau malam. Kemudian perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda garis bujurnya. Penjelasan kedua yakni revolusi bumi. Revolusi bumi adalah proses pergerakan bumi untuk mengorbit matahari dan waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengorbit matahari yaitu 365 seperempat hari. Pada waktu itu juga disebut revolusi bumi. Revolusi bumi terjadi karena tarik ulur antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Keadaan orbit bumi ini menyebabkan beberapa fenomena alam yang dirasakan setiap tahun, yaitu perbedaan panjang antara siang dan malam antara daerah, kemudian gerakan semu tahunan matahari, perubahan musim, perubahan penampilan rasi bintang, dan kalender Islam. Dan yang terakhir yakni gravitasi bumi. Gravitasi bumi dilambangkan dengan G, adalah percepatan total yang diberikan ke benda yang bergerak di bumi karena efek gabungan gravitasi atau dari distribusi massa di dalam bumi, dan gaya sentrifugal atau dari rotasi bumi. Akibat dari gravitasi bumi yaitu yang pertama, materi di bumi punya bobot sehingga tidak melayang-layang. Yang kedua, makin ke arah kutub bobot suatu materi akan semakin besar karena jari-jari bumi ke daerah kutub menjadi pendek. Dan yang ketiga yakni terlihat rasi bintang yang beredar dari bulan ke bulan. Baik, untuk pembahasan ketujuh atau pembahasan terakhir mengenai pembentukan benua atau continental drift akan saya jelaskan sedikit. Pada tahun 1960-an, para ahli geologi mulai menunjukkan bukti bahwa sebenarnya kulit bumi tidak hanya mengapung, namun sebaliknya bergerak ke atas dan ke bawah, namun juga bergerak secara lateral. Studi sejarah dan awal continental drift atau pembentukan benua disebut plate tectonics karena para ahli geologi menemukan bahwa kulit bumi dan mantel bagian atas bumi terpisahkan oleh lempeng semi-girit. Beberapa lempeng tektonik atau misalnya lempeng Pasifik sebagian besar terdiri atas kerak samudera, lain halnya seperti Amerika Utara dan lempeng Eurasia yang terbentuk dari kerak benua. Atas lempeng pada umumnya berada di tengah laut atau mendekati lepas pantai, tetapi beberapa tempat naik dari latar laut hingga ke daratan. California Barat misalnya, di mana gempa bumi menyempaskan Andreas dengan meninggalkan bekas pahatan yang memisahkan batas antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Sebenarnya untuk pembentukan benua telah dipelajari pada masa SMA dan dalam
mata pelajaran geografi, di mana sebenarnya ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa sebenarnya benua bumi ini sebenarnya berasal dari satu daratan yang sama, namun karena es kutub utara yang mencair hingga sini, daratan ataupun benua ini terpisah. Kemudian kembali kepada pembahasan yang pertama, periode Permian. Selama periode Permian sekitar 270 juta tahun yang lalu, masa kontinen bumi secara perlahan bersamaan dengan pergerakan tektonik membentuk suatu superkontinen, yang dimana superkontinen ini disebut dengan superkontinen Pangea terdiri atas 95% masa daratan di bumi dan dikelilingi oleh samudra Atlantasa. Kemudian yang kedua, periode Triasik. Selama periode Triasik yang dimulai sekitar 240 juta tahun yang lalu, Pangea mulai terpecah dan bagian-bagiannya mulai bergerak perlahan membentuk dua daratan baru, Gondwana dan Laurasia. Kemudian yang ketiga, periode Jurassik. Selama periode Jurassik, pecahan dari Pangea menjadi las. Kemudian Laut Tethys terbuka antara Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Pada kontinen Gondwana, Amerika Selatan masih bergabung dengan Afrika dan Antartika. Kemudian yang keempat, periode Cretaceous awal. Sekitar 140 juta tahun yang lalu, Gondwana dan Laurasia secara sempurna telah terpecah, dipisahkan oleh Laut Tethys. Daratan di utara ekuator seperti saat ini terbentuk selama periode Cretaceous, ketika Greenland terpisah dari Eropa dan Samudra Atlantik terbuka. Yang kelima, periode Cretaceous akhir. Sekitar 95 juta tahun yang lalu, India terpisah dari Afrika dan bergerak ke arah timur laut sebelum menyatu dengan Asia. Eropa terpisah dari Amerika Utara dan akhirnya Amerika Selatan terpisah dari Afrika. Samudra baru Atlantik Selatan terbentuk. Kemudian Australia dan Antartika masih menjadi satu. Kemudian yang terakhir adalah keberadaan bumi saat ini. Ini adalah bentuk bumi saat ini, namun susunan kontinen saat ini tidak permanen. Gerakan kontinen terjadi secara kontinu, proses yang lambat, dengan kecepatan pergerakan kontinen rata-rata beberapa sentimeter per tahun. Samudra Atlantik perlahan bertambah luasnya, sementara Samudra Pasifik semakin kecil. Untuk kesimpulannya, sebenarnya untuk pembentukan benua ini hingga kini masih berjalan. Selama bumi masih memiliki panas, maka benua sebenarnya masih bisa terpecah belah. Sekian dari pembahasan mengenai pembentukan benua. Dikembalikan ke